BI lalu menaikkan suku bunga acuan dan sebenarnya untuk pelaku usaha sendiri apakah sudah siap? Siap tidak siap saya kira BI pasti akan menjaga juga ya, gap ini nggak boleh Pak David tadi sudah sampaikan, Amerika sudah meng-announce kemungkinan tahun ini 6 kali. Saya kira ini kan kuat-kuatan antara rupiah dan dolar aja Mbak Anneke. Kalau kami siap nggak siap ya harus siap. Hanya memang akhirnya kami akan menyesuaikan. Apakah dengan inflasi ini daya beli masih tetap terjaga? Kalau tidak terjaga, nah ini yang satu masalah. Harga naik, permintaan rendah, kami pun tidak berani ekspansi. Karena kenapa? Pasti akan sia-sia pertumbuhan itu sendiri gitu. Yang pertumbuhan outletnya oleh secara generik oleh internal kami sendiri gitu. Tetapi kalau pemerintah bisa menjaga keseimbangan ini, BI menjaga agar uang kita masih tetap kuat, bagaimana daya beli masyarakat terjaga, kami juga akan tumbuh sesuai dengan memang ini mungkin menjadi titik balik ya, karena masuk puasa dan lebaran, pandemi ini mulai melandai, kalau bisa masuk ke situasi endemi, seterusnya ke sana terus kita tumbuh dengan situasi yang tidak menakutkan lagi. Yang selama ini kan bukan hanya masalah inflasi, on off kami membuka toko, kepastian semua ini yang menjadi satu keraguan untuk kami ekspansi gitu Pak Andek. Baik, tapi pemerintah kan juga sudah menyampaikan akan memberikan BLT, begitu kalau Anda lihat apakah BLT ini juga efektif juga untuk bisa menjaga daya beli dan artinya juga mempertahankan permintaan yang sudah mulai menanjak di bulan Ramadan ini? Ya mudah-mudahan lah ini tidak hanya sekedar orang bilang kalau mudah-mudahan ini sakit jantung atau sakit internal di dalam tubuh, jangan pakai yang sesuatu yang obat yang saya kira hanya bisa menenangkan kita sesaat. Saya kira itu tidak baik. Saya kira oke, BLT dijalankan, tetapi segala ekonomi biaya tinggi yang lain-lain yang masih mengganggu ekonomi kita itu juga harus secepatnya dibenahin Mbak Anneke. Saya kira kuncinya bukan hanya sekedar BLT. BLT ini hanya sesaat saja gitu Mbak Anneke. Di depan mata Baik. pasti kenaikan harga barang tidak bisa dihindarin. Saya kira itu. Artinya selain BLT apalagi langkah yang harus dilakukan pemerintah juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat? Banyak hal. Saya kira pengusaha banyak terbebankan oleh biaya-biaya yang sangat tidak perlu saya kira Mbak Anneke. Itu yang terberat. Ya kan? Mbak Anneke bisa lihat produktivitas di dalam negeri dengan produk-produk yang masih import kadang-kadang kita lihat yang selama ini ada diproduksi di lokal sering diadakan import. Pangan aja sebagian besar import kita lihat Mbak Anneke. Tragis kan saya kira. Sesuatu yang saya kira bisa memberikan pekerjaan bagi masyarakat kita import kadang-kadang. Jadi ini yang memang harus punya grand strategi yang konsistensi agar kita ini tumbuh dengan kualitas yang baik, agar masyarakatnya memiliki daya beli yang tidak sedikit-sedikit harus mendapatkan perlindungan BLT ke BLT Mbak Anneke coba cek dah bisa berapa besar memberikan kontribusi terhadap konsumsi kita. Saya kira nggak besar, Pak David mungkin bisa hitungin untuk kita lah. Pak David kan sangat ngerti ekonomi. Kalau kami ini kan hanya melihat dari satu kejadian ke satu kejadian. Kadang-kadang malah kejadian itu yang ingin dibenahin bukan menjadi mengecil, membesar. Kayak bukan disiram air, kalau ada api itu disiram minyak gitu. Baik, Pak Tutum, artinya Jadi kalau sentimen berikutnya dari pemerintah ini bukan langsung ke masyarakat tapi ke pelaku usaha begitu ya, seperti mengurangi biaya-biaya yang tadi Pak Tutum sampaikan? Semuanya Mbak Anneke, jadi beban yang saat ini yang cukup tinggi yang tidak membuat tidak efisien itu harus dipangkas. Saya kira kalau dalam perhitungan diri saya sendiri, minimal harga barang kita itu 30% ditimbulkan oleh ketidakefisienan Mbak Anneke.